Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian ayat sholawat dari kitab Shollu Alaih. Malam hari ini kita yang ketujuh ya, malam yang ketujuh. Sampai pada halaman 11 baris paling bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla alayya wahidatan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asron, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat, memberikan rahmat. Maka Allah memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat sekali tadi 10. Waman sholla alayya asron, dan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi, maka Allah membalasnya dengan menganugerahkan rahmat kepadanya mi'atan 100 kali. Waman sholla alayya mi'atan, dan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq. Kataballahu lahu, maka Allah menetapkan untuknya baina ainaihi, di antara dua matanya. Di sini ada capnya, cap tulisan bara'atan minan nifaq, terbebas dari kemunafikan. Wa bara'atan minan nar, dan terbebas dari neraka. Wa askanahu Allahu yaumal qiyamah, dan Allah akan menempatkan di hari kiamat nanti ma'asyuhada, beserta para orang-orang yang mati syahid. Fa'aksiru, maka perbanyaklah minas sholati, dengan membaca sholawat alayya kepadaku. Kullama dzukirtu, senyampang namaku disebut. Fa'innaha, karena sesungguhnya sholawat, memperbanyak sholawat itu kafaratun, menjadi kafaroh atau menghapus lisayyi'atikum, bagi kejelekan-kejelekan kalian, menghapus kejelekan-kejelekan kalian. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasannya kebaikan itu akan bisa menghapus kejelekan. Sebetulnya bahasanya niku kafaroh niku menutupi, bukan menghapus, tapi menutup, mentipek ya pas kafaroh itu. Kalau menghapus kan hilang. Nah, kalau kafaroh itu menutupi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah bersabda lagi. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa sholla alayya marratan wahidatan, bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asra marratin, maka Allah akan membalasnya, memberikan rahmat 10. Wa man sholla alayya asyra marratin, dan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ata marratin, maka Allah membalas dengan menganugerahkan rahmat kepadanya 100 kali. Pak, sama saja isinya. Isinya sama, redaksinya yang berbeda. Jadi seringkali para ulama sampai kepada sahabat, lalu itu dari Rasulullah, redaksinya itu berbeda-beda, tetapi maksudnya sama. Bisa jadi karena memang Rasulullah dawuhnya berbeda antara satu orang kepada satu orang, antara satu sahabat kepada sahabat yang lain. Tetapi bisa jadi itu adalah pemahaman yang diungkapkan kembali oleh para sahabat.
para sahabat itu mengungkapkan pemahamannya yang diterima dari Rasulullah, maka berbeda redaksinya tapi maksudnya sama. Waman sholla alayya mi'ata marrotin, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi alfa marroh, maka Allah akan membalasnya dengan menganugerahkan rahmat kepadanya 1000 kali. Seperti ucapan saya, Allah akan menganugerahkan rahmat di sini kan nggak ada. Tapi itu dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain. Wa man shalla alayya alfa marratin, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, harramallahu jasadahu alan nar, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Wa sabbatahu bil qaulis sabit, dan Allah menetapkannya bil qaulis sabit, dengan ucapan yang tetap, yang kukuh, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat. Bil qaulis sabit niku la ilaha illallah. Artinya dia itu betul-betul menjadi ahli la ilaha illallah. Indal mas'alati, ditetapkan dengan kata yang kukuh, yaitu la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan akhirat. Indal mas'alati, saat ditanya oleh malaikat munkar nakir. Wajaat sholatuhu alayya nuron, dan Allah menjadikan sholawatnya, orang yang bersolawat 1000 kali tadi, sholawatnya dijadikan nuron lahu, cahaya untuknya yaumal kiamah, di hari kiamat nanti, ala syroti, di atas. Allah menjadikan sholawatnya itu menjadi cahaya di hari kiamat. Ala syroti masyirata khamsami'ati amin, yang itu cahaya itu menyertainya di atas sirotol mustaqim, sirot jembatan. Kalau ilustrasi yang selama ini diberikan kepada kita kan, sirot itu adalah jembatan antara awalnya itu, yang awal berangkat, di bawahnya itu neraka gitu kan. Yang diseberang kalau sudah nyebrang nanti itu area surga. Yang sesungguhnya seperti apa? Nanti kita buktikan sama-sama. Nah, itu cahaya itu menyertainya saat menyeberang itu. Masyirata khamsami'ati amin, dengan jarak 500 tahun. Saya kalau membayangkan itu memang luar biasa. Jadi jaraknya kita meniti sirot atau jembatan antara kita setelah ditimbang itu, lalu kemudian sampai ke surga itu 500 tahun. Itu nek bayangke piye? Lah wong kita aja di bumi itu dengan menginjak jembatan yang sebesar pipa ledeng umpamanya. Itu wae nek sehari ya kekeselen, apalagi tanpa pegangan. Nah ini 500 tahun. Makanya kadang-kadang nek diilustrasikan dengan seperti ini kan, penting sekali kita punya kendaraan unta, penting sekali kita punya kendaraan sapi, penting sekali kita punya kendaraan pedus. Korban kan begitu toh. Tadi kendaraan kan begitu. Itu kan gambaran, hakikatnya ya wallahu a'lam. Gambaran betapa pentingnya. Ada juga orang yang melewati sirotol mustaqim itu seperti kilat. Ada orang yang kesulitan.
tidak bisa dibandingkan memang sebetulnya dunia dengan akhirat itu. Maka jangan jual akhirat kita dengan dunia, kan begitu. Karena apa? Penting sekali nanti di akhirat itu. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wa atahu Allahu bi kulli sholatin shallaha qasran. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang bersolawat 1000 kali itu tadi, bikulli sholatin dengan satu sholawatnya, dibalas shallaha dengan satu sholawatnya qasron dengan dibangunkan menara nanti fil jannah di surga. Allah dzalika au kasur. Ternyata niki maksudnya baik orang yang bersolawatnya itu sedikit maupun banyak, nanti akan diimbali satu kali solawat itu dengan menara di atas di dalam surga. Menara niku jangan dibayangkan kayak menara nang kene, Pak. Tinggoni ora enak. Nah, menara itu sebetulnya itu kan ono kamar-kamar dan fasilitasnya lengkap. Menara itu nek nang Indonesia itu ya omah tingkat sing dhuwur. Jadi kaya jenengan mungkin jarang ya nonton film-film Cina. Perebutan opo nang jero menara gitu kan. Itu kan lengkap ono kamare. Wallahu a'lam, tapi itu gambaran dan sesungguhnya surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar, kalau nggak salah begitu ungkapan. Yang namanya surga itu tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarkan kenikmatan maupun dibayangkan oleh manusia selama di dunia. Kenikmatannya melebihi itu semua. Itu artinya kan gambaran. Semua itu gambaran agar kita lebih memahaminya. Kaya ngono lho, putih tapi gak putih, kaya susu tapi ora susu, kaya madu tapi ora. Yang jenengan bayangkan, neraka itu adalah 1%-nya neraka. Semua api yang ada di dunia ini, mulai dari mulai adanya api sampai nanti hari kiamat nanti, itu adalah cuma 1%-nya dari api neraka. Jangan bisa bayangkan, cuma 1%-nya. Kenikmatan yang ada di dunia ini itu adalah bagaikan air yang menempel di jari kita saat kita memasukkannya di lautan. Kita masukkan ke lautan nih, lalu kita cabut tangan kita. Kenikmatan yang ada di dunia ini itu adalah cuma yang ada di tempelan ini. Nah, lautannya itu surga. Seperti api tadi. Sehingga kita sebetulnya nggak bisa bayangkan, dikalikan 100 kok. Enaknya kopi ini dikalikan 100 kayak apa sih? Ya itu tadi, tidak ada mata yang melihatnya, tidak ada telinga yang sudah mendengarnya maupun bayangan manusia. Lupa kalau ada orang katanya sudah pernah masuk surga. Itu kekhawatiran saya kadang-kadang orang yang cerita sudah masuk surga itu bisa jadi itu adalah gambaran yang dimasuki, bukan sesungguhnya surga. Kan di film banyak itu orang di neraka itu, nerakanya kan digambarkan kan, atau surganya digambarkan. Nah, itu gambaran yang difilmkan, bukan sesungguhnya surga maupun sesungguhnya neraka. Kalau masih bisa diidentifikasi dengan pikiran kita, mata kita, telinga kita, bisa jadi itu hanya gambaran maupun itu adalah tipuan. Karena saya pernah dengar bahwasannya
jin-jin yang setan itu juga membuat surga. Enggak, bagus. Oh, apa tenan kayak gitu? Lah Dajjal itu nanti kan datang katanya bawa surga tuh. Gitu. Jadi surganya Dajjal itu neraka dan sebaliknya. Berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan min ummati kataballahu lahu asyran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sholatan, satu sholawat min ummati, orang tersebut adalah sebagian dari umatku, kataballahu lahu asyra hasanatin, maka Allah akan menetapkan untuknya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyiatin, dan Allah akan melebur darinya 10 kejelekan. Wa rafa'ahu biha asyra darajatin, dan Allah mengangkat derajatnya 10 derajat sebab satu sholawat itu. Wa kunna lahu adalah asyri riqabin, dan sholawat itu baginya membandingi 10 pembebasan, 10 pahala membebaskan budak. Budak loh Kak, budak niku larang. Nah, nek 10 ya berarti larangnya mau dikali 10. Tapi kadang-kadang saya itu juga ini titik ya, hadisnya titik. Saya itu kadang-kadang juga miris ya sebetulnya. Kadang-kadang di Timur Tengah itu kan seringkali sampai sekarang Timur Tengah entah di negara mana saja itu masih menganggap PRT atau TKW kita itu budak. Jadi maka sering ada masalah karena perspektif mereka itu adalah memandang TKW itu budak, sementara orang Indonesia sendiri ya TKW pembantu ya kayak pembantu biasa. Sementara kalau budak berarti budak wanita itu amat, itu boleh digauli Pak, itu Pak, disikih. Maka saya dulu itu tidak terlalu heran ada disertasi yang geger-gegeran. Yang viral dulu itu loh. Karena ada kalanya bisa jadi ya budak, nek budak itu nggak terbatas ya. Istri itu dibatasi 4. Nek budak nggak ada batas. Ya wallahu alam, tapi lebih dari itu namanya syariat itu kan membawa harus ada adabnya. Ada adab, ada esensi syariat. Orang boleh berkata, saya menikah lebih dari satu adalah karena lillahi ta'ala. Ya sudah, silahkan, itu lillahi ta'ala. Tapi atine dewe kaya apa gitu. Kan tidak harus ditontonkan ke orang lain toh atine dewe. Atine dewe memang sekedar untuk pelampiasan nafsu, ya bisa jadi seperti itu. Saya itu menikah lagi karena dia janda. Janda kan gak milih sing tua-tua kan, milih sing nom-nom ya. Sing isik kinyis-kinyis saya. Kan jadi pertanyaan. Ya kan? Nyatanya dulu banyak janda-janda itu nggak mau nih di itu kadang-kadang saya miris tentang itu. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu dan Timur Tengah terutama Arab Saudi itu kan sudah mulai membuka diri terhadap dunia lainnya, tidak hanya sekedar budaya yang dianggap Islam. Kadang-kadang kan begitu, budaya Arab tapi dianggap Islam. Yang coba secara hakikat Al-Quran itu mencoba menghilangkannya, menghapuskannya, tapi malah diuri-uri. Contoh hakikat perjuangan Islam itu kan mengapa kok membebaskan budak itu pahalanya banyak.
Karena Islam sebetulnya ingin menghapus perbudakan itu. Tapi orang iso, nggak bisa perbudakan itu dihapus. Terus nanti akan ada. Maka ayat tentang budak itu tetap ada. Dan mungkin satu saat tidak berlaku, tapi satu saat akan terjadi. Karena apa? Nyatanya zaman modern ini perangnya sih ono. Perang itu kan kadang-kadang kalau dipikirkan melebihi dari kekejaman perbudakan. Wong mateni nyawa, nek budak kan enggak. Itu kan lebih. Itu zaman modern itu. Dan kebetulan yang perang-perang juga orang-orang yang mengatakan modern, dirinya modern. Ukraina, Rusia, Amerika itu dalam sejarahnya mulai tahun 1900 setelah Perang Dunia II itu kan ngau-ngau nyerangi Irak, nyerangi Yaman, nyerangi Suriah, Kuba, Indonesia. Indonesia tahun 58 gitu. Mereka akan mencoba menerapkan negara demokrasi standar Amerika gitu. Tapi pakai perang. Repot toh. Si apian Indonesia daripada Amerika. Oke. Wafi riwayatin dan dalam sebuah riwayat disebutkan man sholla alayya min ummati sholatan mukhlishun. Barang siapa membaca sholawat kepadaku, nah, barang siapa dari umatku membaca sholawat kepadaku, satu sholawat mukhlishun yang ikhlas min qalbi dari dalam hatinya, sallallahu alaihi, maka Allah akan membalasnya dengan rahmat biha sebab sholawat yang ikhlas satu kali tadi, asyra sholawatin dengan 10 kali lipatnya. Warafa'ahu biha asyara darajatin dan Allah mengangkat derajatnya sebab sholawat yang ikhlas tadi 10 derajat. Wakata balahu biha asyara hasanatin dan Allah mencatat baginya sebab sholawat yang ikhlas tadi 10 kebaikan. Wa maha anhu asyara sayyiatin dan Allah menghapus darinya 10 kejelekan. Nah, dari banyak hadis sapa sing maca siji oleh 10 gitu. Ini kan lebih jelas. Syaratnya satu, ikhlas kan. Pernah saya ungkapkan saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Kul itu kan memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kita juga kan diperintah toh. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Itu kan kul itu bukan katakanlah lisan kan gitu. Kan enggak toh semuanya. Katakanlah dengan lisanmu, katakanlah dengan jiwamu, katakanlah dengan potensi akalmu, katakanlah dengan hatimu gitu. Kul itu ya kul. Siapa yang kul? Ya diri. Diri itu ya keseluruhan. Diri itu bukan lisan tok. Kalau lisan tok atine enggak jenenge munafik gitu. Maka seperti ini tadi menurut saya hampir sama. Barang siapa yang membaca sholawat sekali berarti membaca sholawatnya itu ya keseluruhan dirinya, tidak hanya lesannya. Lesannya kan umpama sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan bisa jadi lesannya. Tapi keseluruhan kalau jiwa berarti betul-betul menghormati Rasulullah, menyatakan terima kasih kepada Rasulullah. Ono rasanya rasa cinta kepada Rasulullah. Mengapa kok saya bilang dengan penjelasan seperti ini? Wis waktune jenengan niku ora kaya cah cilik sing dhisik-dhisik. Maksudnya enggak ada rasanya, pokoknya maca. Iya. Nek cah cilik-cilik seperti itu bagus. Ya, kayak cah cilik nek. Ngene basa iso sahur sampai maghrib ora poso beduk. Kasih 10.000 ya. Wah, gitu. Emang gede kok cek ngono. Nah, sama sebetulnya. Seperti itu. Tapi terakhir kali saya juga tetap wallahu a'lam. Itu pemahaman yang saya ungkapkan seperti itu. Tapi kebenaran yang sebetul-betulnya benar adalah itu Allah yang tahu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina sholatan. Ini ada salah satu hadis yang lain, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya dan malaikat memintakan pengampunan untuknya sab'ina sholatan 70 kali. Nah, ini beda toh, tadi 10 10 10. Pak, pendapat kok beda-beda gitu kan. Ya bisa jadi memang itu Rasulullah gini Pak. Rasulullah yang menghadapi satu orang. Oh, nek wong iki memang siji dibales 10. Tapi kalau orang lain bisa jadi satu dibales 70. Karena itu jadinya itu rentang 10 sampai 700. Kita di dalam Al-Qur'an itu fikul limiati fikul limiatin sumbulatin. Piye lengkapnya guys? Lali juga ya. Karena ya mulai 10 sampai 700 toh kan itu. 700 ya, 700. Luar biasa. Maka bisa rentang itu. Nah, rentang terpendek kalau dari yang kita baca ini itu jadi 10 itu. Itu pemahaman. Nah, yang terbanyak 700. Lah ini tadi ada 70. Ya bisa jadi Rasulullah yang dihadapi lain. Bisa jadi macane siji padha karo 700 ya bisa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya fi yaumi alfa marrah." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sehari 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Maka dia tidak akan mati hatta yara sehingga melihat maq'adahu kedudukannya minal jannah di surga. Kisah-kisah seperti ini diantaranya kan pernah saya dengar ada orang mau meninggal itu sakitnya lama. Lalu setelah ini orang ahli toriko ya, murid tapi bukan mursyidnya, murid toriko. Itu mau sakit lalu kemudian menjelang meninggalnya itu sembuhnya itu sebentar. Yang sakitnya dia itu nggak mampu bergerak, dia sembuh sebentar itu mampu bergerak. Tapi untuk sujud, pas dia sembuh itu Allahu Akbar, sujud itu terus meninggal. Mungkin saya bisa jadi Allahu Akbar itu pas Allahu Akbar ditunjukkan tempatnya itu tadi, tempat kedudukannya di surga. Wakana Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan memberikan anugerah sesuai kebutuhannya. Padanya mi'ata hajat 100 kebutuhan. Nah, kita itu dalam sehari kebutuhannya berapa kira? Ya cuma sedikit Pak, bisa jadi sangat banyak. Cuma kita nggak mengerti, nggak memahami. Bukankah yang namanya darah kita itu perlu lancar peredarannya kan gitu. Itu mungkin juga kaca. Wallahu a'lam. Maka Allah akan mengabulkan, memberikan anugerah sesuai kebutuhannya itu 100 satu kali sholawat. Aisyruha itkuhu minan nar. Dan yang paling kecil dari itu tadi, dari pengabulan 100 hajatnya itu, yang paling kecil namanya dibebaskan dari neraka. Wa naqala al-Hafidz Asy-Syakhawi an Amiril Mukminin Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu.
dan dinukil dari Al-Hafidz Asy-Sakhawi menukil dari Amirul Mukminin sahabat Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Innahu qala. Sesungguhnya sahabat Ali pernah berkata, laula an unsia, kalau tidak lupa, kalau tidak karena saya lupa, ngerasa lupa dzikrullahi, lupa zikir kepada Allah Azza wa Jal, mata qarrabtu illa bisolah, maka bukan lupa, mohon maaf, lau an unsia dzikrullah, kalau tidak karena saya merasa tentram, ayem dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mata qarrabtu illa bisolati, maka saya tidak mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan sholawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa ini, karena sesungguhnya sami itu saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, qala Jibril, Rasulullah pernah bersabda, bahwasanya Jibril bersabda, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, man shalla alaika asyra marratin, barang siapa yang bersolawat kepadamu 10 kali, istaujabal al amana min sakhati, maka wajib baginya istaujaba, maka wajib baginya menjadi aman min sakhati, dari kemarahanku. Itu Allah dawuh ngoten. Hadis qudsi berarti. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li abi kahil as-sahabi radhiyallahu an, kepada abi kahil as-sahabi radhiyallahu an, ya Aba Kahil, wahai Abu Kahil, man shalla alayya kulla yaumin salasa marrat, barang siapa yang bersolawat kepadaku 3 kali dalam sehari, kulla lailatin salasa marrat, dan di malam harinya 3 kali. Jadi ungkapan seperti ini Bapak-bapak, namanya sehari kalau dalam bahasa Arab itu ternyata sehari itu siang. Kalau malam disebut semalam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku siang harinya 3 kali, malam harinya 3 kali, hubban li, karena cinta kepadaku, wasyauqan ilayya, dan karena rindu kepadaku, kana haqqan 'alallahi ayyaghfira lahu dzunubahu tilkal lailah, maka berhak untuknya dari Allah, kamu berhak mendapatkan dari Allah diampuni dosa-dosanya, tilkal lailah, di malam itu, wadzalikal yaum, maupun di hari itu. Maca telu niku kan gampang toh Pak, sholawat niku. Sing angel kan niku wau, hubban li wa syauqan ilayya, karena rasa cinta dan rasa rindu. Sebetulnya untuk untuk belajar cinta dan rindu kepada Rasulullah, itu kita bisa umpamanya bahwasanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, ini firman-Nya Allah, sungguh telah datang kepada kalian, laqad ja'akum min anfusikum, dari kelompok kalian sendiri, dari jenismu sendiri, ja'akum rasulun min anfusikum azizun, yang agung, alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang utusan itu yaitu Nabi Muhammad itu sangat welas kasih, sangat menyayangi kalian. Kalau dibandingkan Rasulullah, rasa sayangnya kepada kita dengan ibu bapak kita, itu besaran rasa sayangnya Rasulullah kepada kita.
Begitu juga rasa sayangnya Allah kepada kita itu lebih besar lagi daripada rasa sayangnya Rasulullah maupun rasa sayangnya orang tua. Itu kita pahami. Nah, itu insya Allah akan bisa belajari diri kita untuk kemudian menjadi cinta maupun rindu kepada Rasul. Oke, itu satu. Yang kedua yang perlu dipikirkan, Rasulullah itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Dan wahyu dari Allah, niku beratnya sebetulnya adalah bisa menghancurkan gunung, bisa menghancurkan langit dan bumi ini. Al-Quran itu loh Pak. Nah, Rasulullah itu sudah berat sekali menerima itu. Kita itu sebetulnya adalah menerima yang sudah dikurangi beratnya. Nah berat betul sih Pak. Mau jujur nih. Nyatanya ya apa tuh? Berat kan disuruh adil. Berat kan disuruh nggak sombong. Berat kan disuruh. Itu kan berat semua. Disuruh ikhlas ya. Berat semua. Nah Rasulullah itu menerima kata-kata yang berupa wahyu itu berat. Bahkan Rasulullah kadang-kadang merasa sangat kesakitan. Itu ibaratnya jenengan itu beratnya sudah dikurangi banyak. Sampailah kepada kita. Al-Quran itu yang sudah banyak dikurangi. Bukankah jenengan sering dengar wali itu, wali Allah, itu kalau ada balak yang jatuh secara umum di satu daerah, maka dia kena duluan. Pernah dengar gitu tuh? Jangan bayangkan Rasulullah kalau wali aja seperti itu. Rasulullah pernah dawuh bahwasannya aku itu adalah nabi atau rasul yang paling banyak cobaannya, ujiannya. Ingat tak? Padahal ujiannya Nabi Ibrahim awan diobong, Pak. Gitu? Nabi Muhammad nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku masih dawuh. Saya yang paling berat. Berarti kan lebih berat dari itu. Kalau diboikot setahun, boikot nggak boleh dagang, nggak boleh. Luar biasa. Dilempar kotoran, dimaki-maki, dituduh tukang sihir, dilempar anak kecil, dikatakan gila. Artinya kan jenengan berjuang di jalan Allah, kemudian kok akeh cobaane krasa abot gitu. Ya Rasulullah ya kayak gitu. Pak kok kula rasane umpamanya ada orang bilang kok rasane mboten enten ujian gitu. Berarti kurang serius. Kan bukannya di dalam Al-Qur'an itu sangat jelas. Fahum la yuftanun. Apakah suratnya? Kalau orang itu berkata saya beriman, pasti akan kami uji. Kita coba kita uji. Nah ini kok kerasa gak ada ujian itu jangan-jangan gitu. Kurang serius saya beriman. Itu tadi belajar untuk mencintai dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk belajar mencintai Rasulullah itu diantaranya adalah membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi. Di situ ada kisah-kisah betapa Rasulullah itu memang orang yang sangat baik. Satu saat Rasulullah itu mempunyai banyak kambing. Itu ada orang Badui itu yang nomaden di padang pasir. Itu tahu Rasulullah punya banyak kambing itu bilang begini, hei kamu Muhammad ya, saya mau kamu mengasihkan kambingmu itu kepada saya semuanya. Lah ya wong edan toh. Tapi Rasulullah kan ya karena Rasulullah gitu kan tahu gitu. Oh, gini toh. Gini itu kan tahu itu ibaratnya gambarannya kan cetok.
Kok nek tak kayak kabeh dadi ngene. Ya memang, akhirnya dikasih semua dan dia masuk Islam ngajakkan teman-temannya. Itu memang tenanan itu, nabi tenanan, utusane Gusti Allah tenanan. Tenanan. Lah kok gitu? Iya wong biasae orang nek ngaku-ngaku kan butuhe duit, gitu kan, butuhe jabatan atau butuhnya wanita. Lah iki ditolak malah dikasih kan gitu loh. Rasulullah kan pernah itu diajak kerja sama kaum Quraisy. Udahlah Muhammad, kamu itu pinginnya apa sih? Nek pingin duit tak kayak duit, pingin emas tak kayak emas, pingin istri tak kayak istri gitu kan. Pingin dadi raja kita jadikan raja. Cuma si Jio Jong ngaku-ngaku tadi utusannya Gusti Allah kan begitu. Ya nggak mau Rasulullah. Ya itulah Rasulullah. Orang yang sungguh kuat memang keimanannya. Namanya Rasulullah ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tiga tadi cara untuk jadi hubban li wa syauqan ilayya, cinta dan rindu kepada Rasul. Berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku solatan satu kali, kata Allahu lahu qiratan, maka Allah akan menetapkan baginya qiratan, pahala sak gunung, minal ajr, dari pahala. Wal qiratu mislu Uhud, dan sak gunung, sak kirat itu adalah seumpama gunung Uhud. Makanya kemarin dulu udah agak lama. Napa sih pahala itu kok balesane nang akhirat? Kok mboten teng donya mawon? Ngoten kan? Ada pertanyaan. Mengapa sih pahala itu kok nanti dikasihnya di akhirat? Kok tidak di dunia saja? Ya jawabannya begini. Jenengan membaca sholawat sekali dapat pahala sak gunung Uhud. Nah, jenengan harus maca sholawat ping pira? Arep golendi. Maka luasnya surga itu adalah seluas bumi dan langit. Ini layak toh? Layak. Masuk akal gitu loh. Kalau pahalanya baca sholawat aja sebegitunya. Jenengan ngantar memandikan jenazah itu ya sak kirot toh. Sak gunung. Terus mensolati sak gunung. Mengantar sampai ke makam sak gunung. Nah, omah sampean nak betul cukup. Nah, makanya di akhirat. Nah, akhirat itu nanti luasnya seluas langit dan wallahu a'lam. Untuk malam hari ini cukup. Besok insya Allah kita lanjut lagi. Besok baris kedua halaman 11 nih. 12 nih. Dua baris dari bawah halaman 12. Kita akhiri untuk malam hari ini dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayya bihajati. Temuan dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.